Di sebuah kampung yang terletak jauh di pedalaman, tersembunyi dari keramaian dunia, sekelompok pemuda dari sebuah universitas ternama memutuskan untuk melakukan penelitian tentang sejarah budaya lokal. Kampung itu dikenal dengan nama Kampung Penari, sebuah desa yang hampir tidak pernah disebutkan dalam buku sejarah atau dokumentasi apapun. Hanya sedikit orang yang tahu tentang tempat ini, dan mereka yang tahu, sering kali menjauh dari desa tersebut dengan alasan yang tak jelas. Kelima pemuda itu, Doni, Rizky, Anissa, Sarah, dan Budi, memiliki ketertarikan yang besar terhadap budaya dan tradisi yang terlupakan. Mereka mendengar rumor tentang sebuah tarian kuno yang sangat dihormati di kampung itu, tarian yang konon mampu memanggil kekuatan gaib, dan mereka bertekad untuk menyelidikinya. Semangat mereka begitu besar, namun ketidaktahuan mereka tentang kegelapan yang mengintai membuat mereka tidak siap menghadapi apa yang akan terjadi. Sesampainya di Kampung Penari, suasana terasa berbeda. Kampung ini seakan terjebak dalam waktu, rumah-rumah tua dengan dinding kayu yang hampir roboh, jalanan yang sepi, dan bau tanah basah yang menyeruak di udara. Penduduk kampung, yang sebagian besar adalah orang tua, memandang mereka dengan tatapan curiga, namun tidak satu pun dari mereka yang bersedia berbicara lebih jauh tentang tarian yang mereka cari. Ketika mereka berusaha bertanya kepada warga, jawaban yang mereka dapatkan selalu samar, itu hanya cerita lama, kata seorang nenek yang mereka temui di pasar, atau, jangan terlalu banyak bertanya, jawab seorang bapak yang menghindar dari mereka. Pada malam ketiga mereka di kampung itu, suasana semakin mencekam. Cuaca mendung dan angin bertiup kencang. Mereka bertemu dengan seorang wanita tua bernama Nenek Sari, yang tampak lebih mengetahui sejarah kampung itu dibandingkan siapapun. Wanita itu sudah sangat tua, rambutnya putih dan panjang, tetapi matanya yang jernih memancarkan kekuatan yang tak terduga. Dengan suara yang parau, Nenek Sari menceritakan bahwa tarian itu pernah digunakan oleh nenek moyang mereka untuk memanggil roh-roh penjaga hutan, yang dulunya menjaga keseimbangan alam. Namun, katanya, seiring berjalannya waktu, tarian tersebut berubah menjadi sarana untuk memanggil kekuatan gelap. Tarian itu tidak lagi hanya tentang menghormati alam, tetapi telah dijadikan alat untuk mengundang malapetaka, mengorbankan jiwa demi mendapatkan kekuatan yang tidak bisa dikendalikan. Bukan hanya tarian biasa, kata Nenek Sari dengan serius. Itu adalah ritual yang mengundang mereka, roh-roh yang haus darah. Jika kalian menari di bawah bulan purnama, kalian akan dipilih untuk bergabung dengan mereka. Doni, yang paling berani di antara mereka, tidak percaya begitu saja. Ia yakin bahwa cerita tersebut hanyalah legenda belaka, tak lebih dari sekadar cerita seram yang diceritakan orang-orang tua. Keingintahuannya yang besar mendorongnya untuk mencari tahu lebih jauh. Pada malam yang sama, saat bulan purnama mulai terbit, Doni memutuskan untuk mengikuti jejak tarian itu. Bersama dengan Rizky, ia menyusuri jalan setapak yang menuju hutan yang terletak di pinggiran kampung. Hutan itu tampak sangat gelap, bahkan lebih gelap dari biasanya. Pepohonan besar yang tumbuh rapat seakan menutupi seluruh cahaya bulan, menciptakan bayangan panjang yang bergerak seolah hidup. Di antara rimbunnya dedaunan, mereka menemukan sebuah lapangan terbuka yang dikelilingi oleh batu-batu besar, membentuk sebuah lingkaran yang tampak seperti altar. Di sana, mereka melihat ukiran-ukiran misterius yang menggambarkan tubuh manusia dalam posisi yang aneh, seperti sedang menari, dengan ekspresi wajah yang tampak kosong dan penuh penderitaan. Tanpa ragu, Doni mulai meniru gerakan-gerakan yang dia lihat di ukiran itu. Ia merasa aneh, tetapi merasa seperti ada sesuatu yang memanggilnya untuk melakukannya. Rizky, yang sedikit ragu, akhirnya mengikuti langkah Doni. Perlahan, gerakan mereka menjadi semakin cepat, dan tanah di sekitar mereka mulai bergetar. Angin yang semula tenang tiba-tiba berubah menjadi kencang, menerpa wajah mereka dengan keras. Suara-suara aneh terdengar dari dalam hutan, suara langkah kaki yang berat, geraman, dan bisikan tak jelas yang mengelilingi mereka. Sebelum mereka sempat menyelesaikan tarian itu, tanah di bawah mereka bergemuruh. Sesosok bayangan hitam besar muncul dari balik pepohonan. Sosok itu tidak memiliki bentuk yang jelas, namun ada sesuatu yang mengerikan tentangnya, seperti sebuah kekuatan yang tidak bisa dilihat sepenuhnya, namun bisa dirasakan dengan sangat kuat. Bayangan itu semakin mendekat, mengeluarkan suara ketawa yang mengerikan, membuat kedua pemuda itu merasa seolah seluruh tubuh mereka membeku dalam ketakutan. Doni dan Rizky terjatuh ke tanah, tubuh mereka terasa terbakar seperti terkena api yang tidak tampak. Rasa sakit itu begitu hebat,
dan tubuh mereka mulai terkulai tak berdaya. Darah mereka bercucuran, namun anehnya, darah itu seperti menyerap kembali ke dalam tanah, seakan tak meninggalkan jejak. Di atas mereka, bayangan hitam itu semakin membesar, dan kini mulai membentuk sosok yang jelas, sebuah makhluk tinggi besar dengan wajah tanpa ekspresi, menatap mereka dengan mata yang kosong namun penuh kebencian. Anissa, Sarah, dan Budi yang khawatir mencari mereka akhirnya menemukan tempat itu. Namun, mereka hanya bisa menatap ngeri saat melihat teman-teman mereka terkapar di tanah, tubuh mereka terbungkus cahaya gelap yang terus menyerap energi hidup mereka. Tanpa berpikir panjang, mereka berlari menuju mereka, berusaha menyelamatkan Doni dan Rizky. Namun, saat mereka mencoba menyentuh tubuh mereka, seolah ada kekuatan tak tampak yang menghalangi mereka, membuat tangan mereka terasa berat dan tak bisa bergerak. Pada saat itu, Nenek Sari muncul, berdiri di tengah lapangan dengan tongkat kayu di tangannya. Dengan suara yang dalam dan penuh kekuatan, ia melantunkan doa yang aneh. Tongkat kayu itu berkilau dengan cahaya merah yang intens, menerangi seluruh hutan. Perlahan, bayangan hitam itu mulai mundur, seakan tidak tahan dengan kekuatan yang datang dari Nenek Sari. Sudah terlalu terlambat, ujar Nenek Sari dengan suara lirih, hampir seperti sebuah bisikan. Mereka sudah memilih untuk menari dengan roh-roh itu. Sekarang mereka menjadi bagian dari mereka. Doni dan Rizky, yang semula terkulai tak bernyawa, perlahan berubah. Tubuh mereka tak lagi tampak manusiawi. Kulit mereka tampak seperti kayu mati, wajah mereka kosong dan tanpa ekspresi. Mereka adalah bagian dari dunia yang lebih gelap, dunia yang dipenuhi oleh roh-roh yang tak terjamah oleh manusia. Nenek Sari menatap ketiga pemuda yang tersisa dan mengingatkan mereka dengan suara serak, kalian harus pergi. Kampung ini tidak untuk manusia lagi. Keesokan harinya, 5 pemuda itu ditemukan oleh penduduk kampung. Doni dan Rizky terkulai tak bernyawa, sementara Anissa, Sarah, dan Budi terlihat lelah dan pucat, seakan jiwa mereka telah disedot habis. Nenek Sari mengingatkan mereka bahwa mereka harus meninggalkan kampung itu sebelum kegelapan sepenuhnya mengambil alih jiwa mereka. Sejak kejadian itu, tidak ada lagi yang berani mendekati kampung penari. Tarian misterius itu tetap menjadi legenda kelam yang melingkupi desa tersebut. Mereka yang nekat mencobanya akan menyadari betapa harga yang harus dibayar untuk membuka pintu ke dunia yang tak terlihat, dunia yang dikuasai oleh roh-roh yang tak terjangkau oleh manusia. Dan di bawah sinar bulan purnama, angin malam membawa bisikan-bisikan dari mereka yang terperangkap dalam tarian abadi, menunggu jiwa-jiwa baru yang ingin mencobanya.